Jangan sampai menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya itu. Itu yang pertama yang perlu siapkan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia, perlu kita persiapkan ruh, iman kita. Iman itu kan iqraru bil lisan, ikrar dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hati, wa amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dalam rangka menyiapkan mental kita, akidah kita, keimanan kita dalam menghadapi bulan Ramadan itu memang perlu dibiasakan. Nah, di sini ada hadis yang saya tulis itu adalah Nabi mengatakan, walam arahu syaiman min syahri qattu aksara min siyamihi min sya'ban. Aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan puasa pada bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa banyak. Tidak sampai 30 hari, tidak. Maka dari itu puasa yang dilakukan Nabi itu yang pertama adalah yang kita kenal dengan Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa putih. Dan itu sudah lalu, itu sejak minggu kemarin itu tanggal 5, 6, 7. Yaumul Bid itu. Nabi pernah mengingatkan, menasihati Usini Khalili, Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan, saya pernah dinasihati kekasih saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bisa lasin, tidaklah kamu berpuasa, beramal 3 amalan setiap kulla syahrin, setiap bulan, yaitu salah satu siyamun kulla syahrin, kita berpuasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Itu dalam rangka memperkuatkan akidah kita, ya. Karena memang salah satu hikmah puasa pada 3 hari tiap bulan itu adalah untuk menghilangkan, ya, rasa hasad, dendam, dengki dalam hati kita. Karena itu penyakit rohani. Penyakit rohani itu bisa menghapuskan amalan kita. Oleh karena itu dengan siapapun, ya, dengan musuh sekalipun, ya, harus kita lapang dada, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berpaling sampai lebih dari 3 hari. Jadi dalam Islam itu begitu, tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, ya, perlu kita lakukan juga sholat duha tiap hari. Maksimal itu 8 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kemudian sholat witir sebelum tidur. Jadi witir qablal anam, sebelum tidur kita laksanakan witir. Jadi kalau memang sholat witir kita lakukan, nanti malam kita bangun lagi sholat malam. Nah, itu kebiasaan Abu Hurairah, dan itu saya baca dalam bukunya Syekh Ali Jabar, itu kebiasaan begitu. Jadi dia sebelum tidur kerjakan witir 3 rakaat itu. Nanti bangun baru dia laksanakan sholat malam 8 rakaat itu. Jadi kebiasaan itu. Saya baca apa alasannya? Alasan memang kalau seandainya pada malam itu kita itu oleh Allah dipanggil, kita sudah melaksanakan sholat witir. Jadi Allah itu witrun yuhibbul witran.
Allah itu tunggal dan cinta kepada yang tunggal atau yang witir. Nah ini coba ini kita lakukan itu. Dan insya Allah sudah kita lakukan dan kita berusaha semaksimal kita lakukan itu. Kemudian kita banyak berzikir insya Allah. Kemudian kita banyak berselawat kepada Nabi. Kemudian tak kalah pentingnya, satu, kita senantiasa melakukan apa yang disebut dengan al-af itu. Al-af, di bawah al-afna as-safa. Al-af itu saling memaafkan. Jadi ketika kita masuk bulan Ramadan itu kita tidak punya beban dengan siapapun, ya. Kita saling maaf, apalagi sekarang ini kan media sosial kan sudah luar biasa kan, bisa lewat SMS, bisa lewat PA, agar kita tidak punya beban dengan saudara kita antara satu dengan lain, karena maaf itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal gaida wal afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pertama orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Dan orang yang senantiasa memaafkan di antara sesama manusia. Dengan istri, dengan anak. Kadang-kadang kita gak cocok dengan anak. Maka semuanya itu harus kita berlapang dada untuk saling memaafkan antara satu dengan lain. Di samping itu kita juga berusaha untuk apa yang disebut dengan silaturahmi. Sila itu menyambung, rahmi itu kasih sayang. Jadi silaturahmi itu kita bangun dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah wataniyah. Bukankah Nabi mengatakan man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asyari falyasil rahimahu. Jadi barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah senantiasa menyambung silaturahmi. Salah satu silaturahmi ya laksanakan sholat jamaah itu di masjid itu ya. Terus pada silaturahmi terus dari malam kemarin di Al Khairat ya. Kemudian di Al Muqarrabun. Kemudian jadi keliling itu silaturahmi itu. Insya Allah tambahnya teman ya. Saling mendoakan silaturahmi itu. Jadi dia juga rizki ya. Rizki itu bukan uang saja. Tapi ya dapat ilmu ya rezeki, sehat ya rezeki itu rezeki itu. Jadi panjang umur, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua ketiga perlu kita persiapan itu jasad, fisik Pak. Karena puasa itu paling lama itu 12 atau 13 jam Pak ya. Padahal ya. 12-13 jam. Itu membutuhkan fisik yang sehat, Pak. Ya. Jadi kalau orang itu fisiknya lemah, itu barangkali nggak sanggup berpuasa itu, Pak. Fisik sehat. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu adalah olahraga yang teratur, Pak. Nabi itu juga sering olahraga, Pak. Kita sholat malam lama itu juga olahraga, Pak. Menggerakkan seluruh tubuh kita itu.
Kalau kita kan sholat malam itu paling tidak 30 menit. Nah, kalau Nabi itu lama sekali itu, Pak. Sehingga istrinya bertanya, kenapa kok kakimu bengkak-bengkak itu? Hal tasna'u hada, kenapa kamu berbuat demikian? Padahal kamu sudah dijamin oleh Allah. Dosamu yang lalu dan yang akan datang itu sudah dijamin. Dan pasti masuk surga itu. Itu Nabi itu. Tapi apa jawab Nabi? Afa akuna abdan syakur. Aku ini adalah hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah. Jadi lama itu. Maka dari itu olahraga teratur. Jangan malas. Malas itu ya. Kemarin saya juga silaturahmi itu ada suami istri sakit. Tapi malas olahraga. Malas olahraga. Padahal ada kesempatan pagi kan bisa olahraga. Ya